Oke Bray, kali ini kami kedatangan produk kebersihan otomotif dan rumah tangga yang bermerek Zerone Japan. Mari kita buka Bray. Dikirimin apa saja sih ini? Nah, jadi di sini kami dikirimin 3 barang. Salah satunya microfiber, kemudian ada gelas super cleaner. Ini untuk membersihkan jamur kaca. Kalau yang bug and tar remover ini untuk menghilangkan noda aspal maupun bekas stiker, noda membandel. Terus ini kebetulan kami dikirimin yang 250 ml. Ya ini ya, ada deskripsi panduannya untuk penggunaan produknya. Ya, jadi ini saya gunakan gelas super cleaner yang perlu disediakan kuas. Ini kuas beli baru, Bray. Kemudian kanebo. Kemudian ini microfiber dan gelas super cleaner. Dan terakhir ini ya, gelas bekas ini, Bray. Nggak nemu gelas baru, Bray. Maklum di jalan, sama air, Bray. Aduh, ini kudu jatuh gara-gara muatan kosong, Bray. Ya, Bray, sabar. Jadi ini perbandingannya secara buku panduannya itu 1:1, Bray. Maka kita buat air ini kita penuhin di tutup botol. Ya, kita penuhin, kita tuangkan ke dalam gelas kosong. Kemudian untuk gelas cleanernya juga kita tuangkan dengan ukuran yang sama, penuh di tutupnya ini, yaitu yang kita sebut 1:1. Ya, kemudian kita campur. Ini sama beningnya, Bray. Jadi hasilnya tetap bening, agak butek sedikit. Terus kita aduk-aduk, Bray, biar merata. Nah, ini kemudian pastikan kondisi kaca dalam keadaan dingin, tidak boleh panas ya. Barusan ini mobil saya cuci jadi masih dingin. Kemudian kita oles-oles, Bray. Ini mumpung sore hari tidak panas ya. Nah, kita ratakan. Ini cuman saya pakai separuh bagian kaca biar tahu nanti bedanya. Setelah diolesi, tunggu sebentar. Jangan sampai kering, Bray. Jadi sebelum kering kita lap pakai kanebo. Kemudian kita keringkan menggunakan microfiber. Terus kita tes dengan air ya, mumpung airnya sisa. Saya juga sudah tidak haus lagi, Bray. Malah kebelet pipis kalau kebanyakan minum air. Nah, ini terlihat perbedaannya ketika kita sudah usap dengan wiper. Nah, ini ya. Kita coba nyalakan wiper dan di sini terlihat jelas untuk yang sudah dihilangkan jamurnya itu bening sekali, Bray. Untuk yang belum dihilangkan jamurnya itu masih ada goresan-goresan bekas jamur. Nah, kalau dari lihat ini terlihat kuinclong yang sudah dioles ya. Nanti yang sebelah sana, nah ini masih ada bekas-bekasnya, Bray. Ini sangat membantu, terutama untuk malam hari, jelas banget, apalagi saat hujan ya. Saat hujan kan kaca selalu dihapus pakai wiper. Oke, Bray. Jadi untuk produk Zerone Japan ini menurut kami sudah baik sekali, Bray. Cek deskripsi untuk mengetahui kontak dan produk lainnya dari Zerone Japan. Terima kasih. Oke, Bray. Kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Kali ini kita akan membuat celoteh harian menggunakan mobil otomatis. Ya, ini pembukaan videonya disambut dengan macet, Bray. Mengingat ini sore hari, orang-orang pada pengen keluar cari angin tapi di dalam mobil. Jadi yang dapat angin mobilnya, orangnya tetap dapat AC, Bray. Nah, ini ada marka lurus, maka saya berani lurus, Bray. Saya mau pindah tengah, cek samping, mobil merah masih di belakang. Saya mulai masuk. Saya mau pindah kanan, sen dulu, cek samping masih di belakang, goyang kanan setirnya. Tipis aja, Bray. Setelah mobil miring, setir luruskan. Mulai masuk, goyang balik, Bray. Matikan sennya. Turunan gasnya tak kendori, Bray.
Bray, megang setir kan macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang begini. Itu bebas ya. Yang penting jangan satu di atas satu di bawah gini. Ini kalau pemula tangannya tidak simetris, ini rasanya nggak baik, Bray. Dia pengennya miring terus gini. Nah, sebaiknya simetris. Sini semua, atas semua. Usahakan kalau megang jangan terlalu kuat. Terlalu kuat itu mekengkeng gini loh, Bray. Kau kenceng sampai menggok itu patah-patah. Itu serem banget, Bray. Jadi sebaiknya biasa saja. Nikmati cara menyetir. Itu nanti hasilnya jauh lebih baik, Bray. Karena kalau tangan lebih rileks itu beloknya lebih santai, lebih dinamis. Nah, mau ke sana kemari bisa. Tapi kalau misalkan kita megangnya terlalu kenceng, itu kita kayak udah belok padahal belum. Nah, saya sebut selanjutnya adalah halusinasi, halu. Nah, itu yang bahaya, Bray. Kayak udah belok Pak, udah belok Mas. Tapi mobilnya nggak mau belok loh. Yang salah mobilnya apa yang nyetir? Kayak gini ya. Nah, kita belokin. Oh, udah bisa menuju sana. Ya udah. Oke, saya mau pindah kiri, cek spion. Dia masih di belakang, saya tak pindah lajur. Nah, ini ya. Kalau misalkan mobil tak lambatin, habis itu tak belokin, nggak tak gas, ini rasanya belok lama banget, Bray. Membalesnya juga kudu sabar sekali. Ini yang penyakitnya pemula. Itu habis belok dia paling takut untuk ngegas. Seharusnya setelah mobil belok itu gasnya tetap diisi, Bray. Contohnya ya, ini saya mau belok ke kanan. Tak sen kanan. Nah, ini saya mau nyebrang ke sana ya. Saya kasih lambat biar saya bisa nyebrang dengan sempurna. Oke, kita mulai miringin. Nah, ini kan kita sudah mulai menuju ke sana ya. Ketika sana siap, nanti saya tinggal ngegas ini. Nah, ini masih padat, saya nggak berani masuk. Nanti ketika agak longgar, saya baru berani ngedim. Ya, kalau masih rame gini, kita tunggu, Bray. Jangan langsung nyelonong, itu berbahaya. Karena sana belum tentu siap untuk melambat. Beli di pesan dulu kue bro, terus baru kesana. Kalau ada mobil di belakang, dia pasti nungguin kita jalan. Jadi jangan buru-buru. Yang penting posisi aman ya, Bray. Nah, itu kayak udah mau lega, kita kasih dim, coba ada perlambatan apa enggak. Oh, dibales dim ya, berarti belum ngasih, Bray. Nah, ini dia melambat. Baru kita gas. Gas tipis. Udah mau lurus, tambahin gasnya lebih dalam. Jadi ketika kita ngedim, kok dibales dim sama dia, oh berarti dia nggak mau ngasih, Bray. Tapi kalau kita dim, dianya melambat, atau biasanya kasih hazard, itu berarti kita dikasih. Silahkan digas, karena kalau nggak digas rasanya kita lama banget gitu, Bray. Nih, kita mau belok. Ini saya nanti gas. Kita lengkungin dulu di sini, sesuai lengkungan, cek samping aman, tinggal tambah gas. Gas kecil dulu, yang penting ngegas. Begitu hampir lurus, tambahin gas lebih dalam. Enak nanti, Bray. Begitu, Bray. Oke, saya ambil sebelah kiri, karena sisi kiri ini juga bisa untuk ke kanan. Antriannya juga lebih pendek. Nah, nanti taunya bisa ke kanan apa enggak kan dari marka jalan ya. Nanti kalau ada markanya, Bray, tak infokan, Bray. Mana markanya ini kok enggak kelihatan. Tak sen kanan.
ini markanya, lurus kanan kiri. Boleh semua, Bray. Yang dari kanan juga boleh lurus tadi. Makanya kita harus pakai sen ya kalau di persimpangan gini. Nah ini, baru tak tambahin gas lebih dalam. Gitu, Bray. Intinya kalau beloknya mau lebih terasa, itu harus kasih sedikit gas. Karena kalau tidak ada gas, itu biasanya mobilnya kayak berat, Bray. Berat untuk dijalankan, belok pasti lebih lama gitu. Kasih lambat. Lah kalau kayak gini, belokannya sambil ngerem, Bray. Karena apa? Karena depan merah. Jadi kalau depan lampu merah, maka kita belokin sambil ngerem pun tidak masalah, karena kita tidak sedang buru-buru. Kalau hijau, baru segerakan dengan gas. Tujuannya apa? Biar belakang juga nggak sebel. Intinya sih jangan bikin sebel yang di belakang. Buru-buru banget enggak, pelan banget juga enggak. Biasa aja, Bray. Sudah hijau, Bray, masukkan D. Nah, ini kalau nggak digas lama banget ya. Kita toel gasnya kecil, baru kita nambah sedikit untuk melanjutkan. Jadi jangan langsung disentak dalam. Kalau disentak dalam pasti ya ngagetin dan sangat tidak nyaman. Nah ini sen, karena dia udah di depan kita, posisi kita yang harus mengalah. Sama halnya ketika kita di depan, di belakang kan ada banyak kendaraan ya. Kita nggak perlu terintimidasi dengan belakang. Kita cukup jalankan aja mobilnya dengan baik, yang pantas. Maka posisi yang belakang akan menunggu kendaraan kita. Sama halnya, ketika dia rating kiri, dia melambat, otomatis saya juga melambat. Kan nggak mungkin saya sosor gitu. Jadi yang belakang pasti lebih pengertian. Misalkan dia klakson, dia dim, sedangkan posisi kita benar, cobalah untuk tenang dulu dan cari tahu ada apa sih sebenarnya. Mungkin dia bawa orang sakit atau mungkin hal lain ya yang kita nggak tahu ya, Bray. Nah kayak motor gini ya, kalau motor udah di depan mobil kita, itu kita harus hati-hati. Tapi kalau masih di samping, itu biarlah nanti biar jadi urusan dia. Artinya kita jangan terlalu terpancing dengan situasi yang di samping kanan kiri belakang. Yang penting kita tetap kendalikan kendaraan dengan baik. Jangan sampai terjadi rem mendadak, dengan cara jaga jarak aman. Nah ini saya di belakang Mercedes. Tumben ya ada Mercy S-Class pakai warna abu-abu gini. Ya sudah merah, kasih lambat. Nah, Mercy-nya pusing deh. Padahal kalau secara marka jalan ini boleh lurus. Jadi sebaiknya sih Mercy ini tetap di lajurnya sendiri, kecuali dia mau belok kiri ya. Sekarang saya netralkan dulu, saya tarik handrem. Oke, masuk D, lepas handrem, lepas rem. Ya, lanjut, Bray, tambah gasnya, Bray. Kencang juga Mercy-nya ya. Sudah mencapai jalan lurus tok gini, Bray. Sudah tidak ada tantangan, Bray.
kasih dim karena saya belum pengen ngasih jalan. Lagi jahat ini, Bray. Ya tantangannya ini cuman sama orang-orang yang nyebrang karena di sini nanti banyak sekali belokan masuk perumahan, masuk gang. Ngomong-ngomong nih, banyak jalan berlubang. Itu kalau bisa dihindarin, hindarin dengan manuver setipis mungkin. Manuver terdekat, misalkan dia sudah di kanan kita, maka manuver terdekatnya agak kiri dikit. Kalau dia di pinggir ya kita agak kanan dikit. Tidak semua harus dipinggirin, tidak semua juga harus dikolongin. Kayak gini kita kolongin, kayak gini kita pinggirin. Ya, selama dalam batas wajarnya lintasan kita. Itu kan ada marka di tengah. Sebaiknya sih tidak sampai keluar marka karena ini jalan sudah besar sekali, Bray. Ya ini loh, ada orang nyebrang, dia udah masuk, tak kasih sen 2 hazard biar dia jalan. Karena posisi dia udah nyosor, Bray. Saya nggak berani untuk masuk lanjut. Ketika saya masuk, pas dia masuk juga, bahaya, Bray. Ya tak salib ya. Saya sen, kemudian saya kasih dim biar dia nggak goyang. Kemudian yang dari arah lawan juga agak ngasih jalan. Nah, ini mobil mungkin tidak langsung nyebrang karena yang dari sana masih ramai. Jadi kita bisa baca situasi itu, Bray. Nah, ini ada mobil belok kanan, saya sen kiri, saya cek spion atas. Oke, sudah lolos, tak matikan lagi. Wah, gila itu. Putar balik ternyata, Bray. Untung Xenia sekali dapat, Bray. Itu kalau bawa Grand Livina bisa maju mundur kalau modelnya gitu. Wah, ada bisnya nyalip becak, maka saya harus agak kiri tipis saja, Bray. Udah selesai, kita balik mendekati garis lagi karena mobil itu selalu cenderung ke kanan biar motor yang di kiri. Oke, sen tak kasih klakson dulu. Saya nggak tahu dia sadar apa tidak ngasih sennya. Depan merah, coba saya lepas gas, apakah bisa ngelinding sampai sana? Karena ini mobil matic, biasanya sih bisa ngelinding terus. Saya ingin lurus, maka saya ambil lajur paling kanan saja. Saya kasih sen, saya lihat belakang masih aman, saya matikan sen. Yang dikatakan aman itu apabila mobil di belakang itu jauh di belakang. Artinya masih kelihatan utuh, tapi kalau udah deket gini ya biasanya serem. Jadi, Bray, kita sekarang sudah sampai di perempatan Mer sisi Stikom. Itu Stikom di sana. Dulunya Stikom itu adalah ikon di Jalan Mer ini, karena sudah ada apartemen jadi ketutupan. Tapi tetap kalau masuk Suara Surabaya ini namanya Mer Stikom. Nah, kita akan berburu jajanan, Bray. Jajanan mana? Jajan terus. Nah, ini kita nanti akan mencari jajanan. Muka-muka jualan. Karena kalau nggak jual, itu namanya hanya jalan-jalan. Oke, Bray. Sabar menunggu untuk lampu hijau. Karena saya paling depan, saya tak tahu diri. Saya rem, saya masuk D, lepas handrem. Tinggal tunggu, lepas rem, kasih gas. Karena nggak langsung mau jalan ini. Kena apa sih tadi? Kayak adonan cor-coran gitu loh. Saya masuk lajur tengah, biar nggak terlalu tajam beloknya. Kalau paling kanan tajam, Bray. Wah, iki kayak enak. Jalan lurus. Jangan kira kalau jalan lurus terus setirnya harus lurus kencang ya. Ini kalau secara tidak sadar, tangan saya pasti tetap menggoyangkan setirnya untuk mengimbangi. Karena kalau saya tahan lurus terus, justru mobilnya akan lari ke sana ini, lari ke sana. Jadi jangan berpikir bahwa setir lurus terus mobilnya bisa kencang lurus gitu. Selalu
imbangi, Bray. Nah, yang disebut imbangi itu kan berarti kita rubah-rubah arah. Nah, kalau ada orang motong gini, kita jangan langsung seliwer kanan kiri ya. Kalau dia udah masuk jalan kita ya kita lambatkan dulu. Kalau ada kesempatan lihat aman silakan ambil. Kalau nggak sempat ya jangan, tunggu saja. Karena posisi dia pasti lebih menang dari posisi kita. Banyak banget pemula itu yang hari pertama atau hari kedua, ketika ada orang putar balik terus dia langsung ambil kiri, ambil kanan. Lah dikira naik sepeda motor, Bray. Kayak gini ya, kita lihat. Kalau avansenya nyosor, berarti saya melambat. Nah, udah. Kasih sen hazard biar dia yakin masuk. Oke, ini R3 sekalian masuk. Karena saya sudah sampai tengah, nggak mungkin yang situ masuk juga. Jadi, giliran saya yang jalan. Gitu, Brian. Tunggu sebentar, nggak apa-apa. Yang penting jangan lakukan rem mendadak. Itu akan jadi bahaya. Orang yang sulit posisinya adalah posisi yang belok tadi, Bray, putar balik itu sulit. Posisi kita tinggal lurus. Kalau ada waktu mengalah silakan mengalah. Kalau nggak sempat mengalah kasih dim. Nanti saling pengertian, Bray. Oke, sekarang saya mau pindah kiri. Saya sen kiri. Saya cek samping. Samping nggak ada mobil, belakang mobil di belakang saya. Saya mulai pindah, santai saja, jangan dibanting. Karena kalau dibanting langsung ngebuang, Bray. Ingat, kita sedang di kecepatan yang lumayan. Sen kiri, kita akan berburu dimsum. Bukan dimsum ya, dimsum. Karena tulisannya DIMSUM, dimsum. Ah, itu jual, Bray. Luar biasa. Karena saya akan belok patah ke kiri, maka saya dari sini melambat supaya yang belakang itu tahu kalau saya mau belok. Itu soalnya di belakang ada motor yang nyodok-nyodok. Ini loh, Bray. Dimsum 1000. Di sini beli karena tulisannya 1000, Bray. Nggak taunya yang dibeli lebih dari 1000. Oke, dan kemudian saya akan melakukan putar balik, Bray. Putar balik, rumusnya putar balik, pol kanan, pol kiri, pol kanan lagi. Nah, ini kan kalau saya di tengah saya nggak dapat, nanti malah kebanjiran. Saya mepet kiri aja. Kemudian saya pol habis ke kanan. Ya, kira-kira saya nggak mau nyemplung lebih dalam lagi. Saya mundur, kiri habis. Cek kanan, cek kiri, cek atas, kanan, kiri, atas. Maka supaya bisa melihat spion dengan baik, Anda harus melakukan pergerakan yang sangat pelan. Pergerakan pelan berarti remnya dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Itu akan pelan sekali. Kalau dibuka, dibiarkan, meskipun pelan, lama-lama jadi kencang dia. Oke, Bray, saya tak parkir di belakang pickup. Mepet, sudah mepet banget. Saya habisin ke kiri, Bray. Oke, di sini tidak ada tukang parkir, jadi memarkirkan mobil sangat tenang. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba prip. Oke, Bray, begitu saja untuk vlog Cepatnya hariannya. Terima kasih sudah menonton, Bray. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Goodbye.